Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku, teman-temanku rahimakumullah. Kali ini kita akan belajar bahasa Arab. Kita akan mempelajari kaidah-kaidah al-Arabiyah dan utamanya bagi pemula atau yang sudah pernah belajar dan ingin mengulang kembali tentang pelajaran bahasa Arab. Sehingga kali ini saya menggunakan kitab Durusul Lughah al-Arabiyah yang biasa digunakan untuk santri-santri pemula yang memulai belajar bahasa Arab. Mudah-mudahan Anda di rumah juga bisa mempelajari bahasa Arab. Nanti diharapkan bisa mempraktekkan mengucapkan bahasa Arab dengan kaidah-kaidah al-Arabiyah al-fasihah, kaidah-kaidah bahasa Arab yang fasih, yang benar dan betul. Pada pelajaran yang pertama ini atau ad-darsul awal, kita lihat di sini saya sudah menulis kata-kata ya, yang ini adalah merupakan contoh-contoh dari isim mudzakkar ya. Apa itu isim mudzakkar? Isim mudzakkar adalah kata benda laki-laki. Di dalam bahasa Arab terdapat kata benda dikategorikan menjadi dua, yaitu mudzakkar dan muannas. Pada pelajaran yang pertama ini kita akan membahas tentang mudzakkar atau kata benda laki-laki. Mari kita baca. Mungkin di rumah sambil juga mengikuti, karena bahasa Arab ini tidak cukup untuk dilihat saja atau didengar saja, tapi juga diucapkan. Kata yang pertama, kitabun, qirtasun, tabashiru, qalamu rasasin, maktabun, maq'adun, kursiyun, babun. Baik, silahkan Anda yang di rumah untuk mengulang kembali kalimat-kalimat atau kata-kata yang tertera di dalam papan tulis ini. Kitabun berarti kitab. Qirtasun, kertas. Tabashiru, kapur ya. Qalamu rasasin, pena, pensil. Maktabun, meja. Maq'adun, bangku. Kursiyun, kursi. Babun, pintu. Mari perhatikan, dari semua contoh kata benda ini yang kita kenal dengan istilah isim mudzakkar atau kata benda laki-laki ya, kata benda laki-laki pada umumnya memiliki ciri, yaitu tidak bertamar butoh. Ini tamar butoh ya. Jadi ta yang bulat ada titiknya 2 di atas, ini namanya tamar butoh. Isim mudzakkar ini pada umumnya tidak bertamar butoh. Baik. Ini saya hapus. Setelah kita mengenal bahwa kata benda mudzakkar atau isim mudzakkar ini adalah kata benda yang umumnya tidak bertamar butoh, maka kemudian kita pun akan belajar tentang isyarat ya, atau kata tunjuk. Ismul isyarat, kata tunjuk yang digunakan untuk kata benda mudzakkar. Saya kasih contoh.
hadza, yang berarti ini. Kemudian ada lagi dzalika, yang berarti itu. Hadza dan dzalika merupakan ismul isyarat, kata tunjuk. Seperti misalnya contoh, hadza kitabun, ini kitab. Nah, atau mungkin hadza maktabun, ini meja. Bisa kita contoh lagi, hadza kursiyun, ini kursi. Hadza babun, ini pintu. Perlu diperhatikan, penggunaan kata hadza digunakan untuk jarak dekat. Kalau kita dekat dengan bendanya, kita bisa menggunakan kalimat hadza. Hadza kitabun, hadza qalamun, ini pena. Hadza kursiyun, ini kursi. Hadza qalamu rasasin, ini pensil. Hadza babun, ini pintu, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian dzalika. Dzalika digunakan untuk kata benda jauh. Kalau posisi bendanya jauh, maka kita bisa mengucapkan kalimat dzalika. Misalnya contoh, dzalika babun, itu pintu. Dzalika kursiyun, itu kursi. Dzalika maq'adun, itu bangku, dan lain sebagainya. Baik, saudara-saudaraku rahimakumullah, ini contoh daripada penggunaan ismul isyarat. Setelah kita tahu bahwa isim isyarat ada hadza, ada dzalika, kemudian kita ingin membuat contoh yang lain. Kita bikin satu pertanyaan, satu contoh menggunakan isim isyarat atau kata tunjuk untuk kata benda mudzakkar. Ini pertanyaan, contoh pertanyaan. Ma hadza? Silakan diulang. Ma hadza? Sekali lagi. Ma hadza? Artinya apa ini? Nah. Ma hadza, ma berarti apa? Ma hadza, apa ini? Lalu kita bisa menjawab. Kalau posisi kita dekat, maka kita akan menjawab hadza kitabun, ini kitab. Hadza kursiyun, ini kursi. Hadza qalamun, ini pena. Dan seterusnya dan seterusnya. Anda bisa membuat sampel contoh yang lain sesuai dengan keinginan Anda. Kita akan bisa membentuk contoh-contoh kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, tentu dengan kosakata yang banyak. Maka di rumah jangan bosan untuk terus mencari, menggali. Boleh dilihat di kamus, kita cari kata benda mudzakkar. Saya sering ngomong pada teman-teman, misalnya datang ke rumah, masuk ke kamar, dicek apa saja benda-benda yang ada di kamar, lalu dicari apa bahasa Arabnya. Kalau itu tidak bertamar-butoh, maka kategorinya adalah isim mudzakkar. Contoh yang lain, madzalika misalnya, apa itu? Kita juga bisa menggunakan kata madzalika. Saya kasih contoh. Madzalika, maka bisa kita jawab dzalika babun. Apa itu? Madzalika,
dzalika babun. Apa itu? Itu pintu. Inilah penjelasan singkat mengenai penggunaan isim isyarat atau kata tunjuk yang digunakan untuk kata benda mudzakkar. Seandainya kita ingin membuat contoh yang lain, saya kasih contoh lagi. Kita tidak perlu menghapus. Contohnya ada kalimat ahadza kitabun, a yang berarti apakah. Ya. Ahadza kitabun, apakah ini kitab? Kita bisa jawab na'am. Kalau iya, jawabannya na'am. Hadza kitabun. Apabila posisi kita dekat, kita cukup menjawab na'am hadza kitabun. Tapi kalau posisi kita jauh, kita bisa jawab na'am dzalika kitabun. Adzalika kitabun, apakah itu kitab? Na'am dzalika kitabun. Ahadza kitabun, apakah ini kitab? Na'am hadza kitabun. Namun demikian tergantung posisi kita. Kalau ditanya ahadza kitabun kemudian posisi penjawabnya jauh, maka bisa mengatakan na'am dzalika kitabun. Ahadza kitabun, na'am dzalika kitabun. Kalau yang menjawab posisinya jauh, kalau dekat tetap na'am hadza kitabun. Demikian penjelasan singkat mengenai bahasa Arab bab awal. Silahkan dipelajari di rumah.